Oke, shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut belajar ya. Kemarin anak-anak belajar tentang bagaimana cara membaca bilangan ribuan dan bagaimana cara menuliskan bilangan ribuan. Hari ini anak-anak belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Oke, perhatikan contoh yang ibu sudah berikan ya. Nah, dari angka tersebut, angka ini anak-anak masih ingat kan bagaimana cara membaca bilangan ini? Cara membacanya adalah 4.315. Ibu harap anak-anak harus ingat ya pelajaran kemarin yang tentang membaca bilangan. Oke, 4.315. Bagaimana kita tahu nilai tempatnya? Perhatikan. Yang pertama, kita perhatikan dari angka yang paling belakang. Angka belakang ini, angka 5, dia memiliki nilai tempat satuan. Oke, ibu akan tulis ya. Satuan. Jadi, jika angka kalian melihat sebuah bilangan, angka yang paling terakhir itu nilai tempatnya adalah satuan. Oke, bagaimana angka di depannya? Angka 1. Angka 1 memiliki nilai tempat puluhan. Oke, setelah angka 1 kita maju ke angka yang berikutnya. Angka yang berikutnya adalah angka 3. Angka 3 ini menempati nilai tempat ratusan. Oke. Setelah angka 3 ada angka yang di depannya yaitu angka 4. Angka 4 ini nilai tempatnya apa ya? Nilai tempatnya adalah ribuan. Oke, jadi kita anak-anak harus ingat ya, harus lihat dari angka yang belakang terlebih dahulu. Angka 5 nilai tempatnya satuan, kemudian di depannya puluhan, kemudian angka di depannya lagi adalah ratusan, dan angka yang paling depan adalah ribuan. Oke, ini untuk nilai tempat. Anak-anak harus ingat ya kata tempat. Kalau ada kata tempat berarti jawabannya seperti ini. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Bagaimana jika diberikan soal seperti ini? 4.315. Yang ditanya mempunyai nilai. Atau biasanya di soal ditanya bernilai. Nah, kalau ditanya nilai seperti soal ini, berarti anak-anak harus perhatikan jawabnya angka ya, bukan kata-kata seperti ini. Kalau tempat berarti kata-kata seperti ini, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Tapi jika ditanya nilai atau bernilai, berarti anak-anak menjawab, perhatikan yang pertama. Karena 5 dia satuan, maka dia memiliki atau mempunyai nilai 5. Kemudian angka 1. Angka 1 berarti karena dia nilai tempatnya puluhan, maka dia memiliki atau dia mempunyai nilai, kalau puluhan berarti kita tambah 0, 1 jadinya 10. Nah, kita maju lagi angka berikut, angka 3. Angka 3 mempunyai nilai, karena dia tempatnya di ratusan, maka dia bernilai
300. Nolnya ditambah 2. Oke, lanjut. Angka 4 yang di depan. Jika ditanya bernilai, maka dia mempunyai nilai 4.000. 4.000 karena dia menempati tempat ribuan. Jadi anak-anak jangan salah ya. Biasanya anak-anak keliru antara nilai tempat dengan nilai atau bernilai. Jadi ingat ya. Oke, kita masuk di contoh. Contoh nomor 1. Anak-anak perhatikan ya. Nomor 1, 5.348. Angka 8 menempati tempat, ingat ya selalu dari belakang. Angka 8 menempati tempat apa anak-anak? Masih ingat satuan. Oke, kemudian dia bernilai titik-titik. Bernilai 8. Oke, dia bernilai 8. Kemudian kita lanjut angka 4. Angka 4 menempati tempat titik-titik. Menempati tempat setelah satuan di depannya adalah puluhan. Bernilai, ingat puluhan berarti nolnya 1 ya. Berarti 40. Bernilai 40. Kemudian lanjut angka 3 menempati tempat ratusan. Dan memiliki nilai atau bernilai, kalau ratusan berarti nolnya 2, angkanya harus 3. Jadi 300 bacanya. Kemudian angka 5 menempati tempat ribuan. Dan bernilai berarti 5 pintar, 5.000. Oke, kita lanjut contoh nomor 2. Nomor 2, lambang bilangan dari 7.000, kemudian ditambah 200, ditambah 80, ditambah 6. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Ini anak-anak perhatikan ya. Ini bentuk panjang dari bilangan ribuan. Ini kita bacakan 7.000. Kemudian ditambah 200, kemudian 80, kemudian 6. Maka kita bisa jawab, ditulis 7.286. Lambang bilangannya seperti ini ya. Kemudian bentuk nomor 3, bagaimana dia balik lagi? Bentuk panjang dari bilangan 3.807. Oke, bentuk panjangnya berarti ingat. Angka depan berarti 3.000. 3.000 ditambah 8 berarti dia ratusan. Jadi 3.000 ditambah 800, kemudian ditambah, karena dia di sini 0, maka kita tetap tulisnya adalah 0 ya. Jangan ditambah-tambah lagi. Kalau dia 0 berarti tetap di sini 0 ya. Jangan ditambah angka lain lagi. Kemudian ada 7. Satuannya 7, maka bentuk panjangnya seperti ini ya. 3.000 ditambah 800 ditambah 0, kemudian ditambah 7.
Oke, anak-anak, ini adalah belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Oke, anak-anak, kita masuk lagi. Kita lanjut dengan membandingkan dan mengurutkan bilangan. Anak-anak harus ingat ya, tanda ini berarti tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan, ada tanda ketidaksamaan. Atau dia tidak sama dengan, dia tandanya berbeda. Oke, ketidaksamaan tandanya ada seperti ini dan juga seperti ini. Nah, tanda yang di atas ini melambangkan atau biasanya dibaca dengan lebih kecil dari. Lebih kecil atau biasanya dibaca juga kurang dari. Kemudian tanda yang kedua ini biasanya dibaca atau melambangkan lebih besar dari. Jadi anak-anak harus ingat ya, tanda-tanda ini, kedua tanda ini karena kita akan pakai untuk membandingkan bilangan-bilangan. Oke, yang pertama, contoh yang pertama anak-anak perhatikan. Ada dua bilangan ribuan. Ada 4.678 dan 2.987. Antara kedua bilangan tersebut, kita membandingkan. Cara yang pertama, anak-anak harus perhatikan. Angka yang pertama terlebih dahulu. Angka pertama dari bilangan yang pertama adalah 4. Kemudian, angka pertama dari bilangan kedua adalah 2. Nah, antara 4 dan 2, manakah yang lebih besar atau kecil? Nah, tanda yang tepat yang kita gunakan adalah tanda lebih besar. Karena 4 ini lebih besar dari 2. Oke. Kita lanjut nomor 2. Oh ya anak-anak, sebelum ibu lupa, jika kalau di angka pertama saja sudah berbeda, maka kita bisa langsung menentukan tanda mana yang harus kita gunakan. Nah, ini di contoh kedua, anak-anak perhatikan. Lihat, angka pertama dari kedua bilangan tersebut sama ya. Ini ada angka 5, kemudian ini juga ada angka 5. Kemudian kita bandingkan, kalau angka pertamanya sama, kita bandingkan lagi angka yang kedua. Angka yang kedua dari bilangan pertama 3 dan angka kedua dari bilangan kedua adalah 6. Nah, berbeda kan? Berarti antara 3 dan 6. Berarti 3 lebih kecil atau lebih besar? 3 tandanya lebih kecil atau kurang dari 6 ya. Oke. Jika lagi anak-anak temukan soal yang angka keduanya sama, berarti anak-anak harus lanjut membandingkan di angka yang ketiga. Kalau di ketiga juga sama, berarti harus membandingkan angka keempat atau yang terakhir. Begitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar. Oke, di sini ada bilangan 1254. Ada bilangan 5346. Di sini juga ada bilangan 7513.
Di sini juga ada bilangan 4.978. Oke, yang pertama kita membandingkan angka-angka yang pertama. Ingat, angka-angka yang pertama dibandingkan terlebih dahulu. Oke, di sini ada 1, di sini 5, 7, dan 4. Lebih mudah kan? Karena angka-angka pertama saja sudah berbeda. Nah, di sini disuruh urutkan dari yang terbesar. Berarti anak-anak perhatikan. 1, 5, 7, dan 4. Mana yang paling besar? 7 kan? Berarti kita urutkan. Menulis 7, angka 7 ini terlebih dahulu. Berarti 7.513. Kemudian 7 ibu coret. Karena sudah, berarti yang berikut lagi. 1, 5, dan 4. Yang lebih besar adalah 5. Berarti 5.346. Oke. Kemudian angka 1 dan 4. 4 dong yang lebih besar. Berarti 4.978. Dan yang terakhir adalah 1.254. Oke, anak-anak, itu jika dari yang terbesar. Bagaimana jika mengurutkan dari yang terkecil? Berarti anak-anak tinggal lihat antara bilangan-bilangan tersebut, angka pertamanya yang terkecil yang mana? Berarti 1.254 terlebih dahulu ya. Ibu kasih contoh lagi sini, terkecil. Nah, kalau yang terkecil berarti 1.254 terlebih dahulu. Kemudian 4.978, kemudian 5.346, kemudian angka 7 kan, 7.513. Terlihat kan 1, 4, 5, dan 7. Urutannya jelas ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke anak-anak, pembelajaran matematika hari ini sampai di sini ya. Tetap semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.